Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hatiku semua, semoga Allah mudahkan urusan kita hari ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Salah satu kewajiban kita yang penting di dalam rangka kita mencapai derajat takwa adalah senantiasa menghindari apa-apa yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhati-hati jangan sampai Allah murka kepada kita karena kita ingkar terhadap perintahnya dan melanggar larangan-larangannya. Kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sang penguasa alam semesta. Bisa berbuat apa saja terhadap makhluk-makhluknya di muka bumi ini. Bahkan hanya dengan perkataan kun saja, maka terjadilah apa yang harus terjadi tanpa ada yang bisa menghalangi. Sungguh kalau kita mau mengintrospeksi diri, mengintrospeksi masyarakat kita dan negara kita, sebenarnya banyak dosa yang kita lakukan, artinya banyak pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah dan larangannya. Satu di antaranya adalah masalah riba. Padahal Rasulullah SAW telah memperingatkan dengan sangat gamblang mengenai dampak riba itu. Nabi bersabda, "Idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballahi." Jika zina dan riba sudah menyebar di suatu negeri, maka sungguh mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Hadis riwayat Hakim, Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Dan kita bisa melihat fakta sekarang, praktek riba tidak hanya menyebar di kampung, di desa, tapi telah menjadi pilar-pilar ekonomi negeri ini. Lalu bagaimana mungkin negeri ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah sementara riba menjadi bagian dari kehidupan yang tidak seolah-olah tidak bisa dipisahkan. Jamaah sekalian, Allah SWT memberi ancaman yang keras terhadap mereka yang terlibat riba. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatakhabbathu syaitanu minal masi zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatu mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan sakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Ayat yang tadi dibacakan merupakan penjelasan tentang keharaman riba sekaligus balasan bagi mereka yang mengambil riba. Dan tidak ada balasan yang layak Allah berikan kepada mereka kecuali neraka jahanam. Tidak heran jika riba ini termasuk salah satu dari 7 dosa besar yang Rasul sebutkan. Ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku wa sihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq
wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumal zahfi wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minati. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang menghancurkan. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Pertama syirik, kedua sihir, ketiga membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, keempat memakan riba, kelima memakan harta anak yatim, keenam lari dari peperangan, dan ketujuh menuduh zina kepada wanita mukmin yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari. Jemaah sekalian, tidak hanya itu, begitu besarnya dosa riba hingga Rasul pun melaknat pelakunya. La'ana Rasulullah SAW alai akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawaun, kata Nabi. Rasulullah SAW telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, penulisnya dan 2 orang saksinya. Sabda Nabi SAW, mereka sama saja dalam hal dosa. Hadis riwayat Muslim. Dalam sabda yang lain Nabi berkata, ar-riba salah satu wasabuna baban aisuraha mislu ayyankihar rajulu umahu. Riba itu mempunyai 73 macam dosa. Yang paling ringan dosa riba itu seperti laki-laki yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Hakim. Beliau juga bersabda, dirhamu riba yaquluhu rajulu wa huwa ya'lam asyaddu min sitin wa thalathina zina. 1 dirham riba yang dimakan seorang sedang dia mengetahuinya lebih berat dosanya daripada 36 kali berzina. Nauzubillah. Hadis riwayat Ahmad. Jemaah sekalian, oleh karena itulah kita patut heran bila banyak berbagai kesempitan dan musibah melanda negeri ini. Riba yang jelas haram malah dijadikan sumber pendapatan. Malah riba dipelihara oleh negara sebagai pilar ekonomi dan dijadikan sebagai sumber keuangan negara. Secara pribadi banyak muslim yang menjadi pelaku riba dan menikmatinya. Dan dalam skala yang lebih besar, negara menjadi mesin riba, bahkan menjadi pelaku riba yang terbesar karena telah menghutang kepada lembaga negara internasional dan kemudian di dalamnya ada riba. Dunia serta negara kaya yang ribanya saja mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Bukankah ini merupakan pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, jemaah sekalian, mari kita jauhi riba. Seoptimal mungkin, sebisa mungkin kita hentikan mulai sekarang. Dalam skala lebih besar, perekonomian juga harus segera dijauhkan dari riba. Jika memang kita menghendaki negeri ini memiliki keberkahan, Allah curahkan dari langit dan bumi dan terhindar dari berbagai macam bencana dan musibah. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita dan menguatkan kita agar istiqomah di dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.